berhenti beli kue manis. Ya sudah, ambil saja sana. Bisa bergerak. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita Doraemon yang berjudul dengan tanda larangan, semua dilarang. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja pergi ke ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, Nobita kembali dimarahi gurunya karena tertangkap makan permen di kelas. Setelah pulang sekolah, ia juga dimarahi mama karena meninggalkan sepatu sembarangan. Lelah dimarahi terus, Nobita mengeluh pada Doraemon. Kenapa sih di dunia ini banyak banget larangan? Gak boleh ini, gak boleh itu, keluh Nobita sambil membanting tas. Doraemon pun mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya bernama stiker tanda larangan otomatis. Alat ini bisa menempelkan tanda larangan secara otomatis dimanapun seseorang melakukan hal yang dianggap mengganggu, merepotkan, atau tidak sopan. Awalnya, Nobita senang. Ia mulai menempelkan stiker di kamar Gian agar tidak boleh berteriak, di rumah Suneo supaya tidak boleh pamer, bahkan di depan rumah Mama agar dilarang marah. Tapi lama-kelamaan, alat itu menjadi kacau. Semua orang mulai terkena larangan aneh yang tidak masuk akal. Di sekolah, murid-murid dilarang berbicara. Di taman bermain, anak-anak dilarang berlari. Bahkan di rumah sendiri, Nobita pun terkena larangan tidak boleh tidur siang karena terlalu sering malas-malasan. Tanda-tanda larangan itu makin menyebar sendiri karena alatnya tak bisa dikendalikan. Dunia menjadi kaku dan penuh peraturan aneh. Semua orang mulai panik karena hidup mereka seperti dikurung. Doraemon mencoba mematikan alat itu, tapi ternyata stiker larangan sudah mengunci pintu laci tempat kantong ajaib. Nobita akhirnya menyadari bahwa kebebasan dan aturan harus seimbang. Ia menyelinap ke kamar Giant dan meminta bantuannya untuk menghancurkan alat tersebut. Meski ragu karena ada larangan, dilarang membantu Nobita di dinding, Giant nekat melanggarnya karena kasihan. Dengan palu besar, alat itu dihancurkan. Semua tanda larangan pun langsung hilang secara otomatis. Akhirnya, semuanya kembali normal. Nobita pun belajar bahwa aturan memang penting, tapi terlalu banyak larangan justru bisa merusak kebahagiaan. Kiran mengatakan, jika Kiran merasa patah hati dengan Tuhannya sendiri. Setelah itu, ia mengajak Hudan untuk naik gunung bersama. Tak lama setelah itu, ia mendapat pesan dari Pak Tomo. Pak Tomo mengatakan, jika ia mendapatkan seseorang yang sesuai dengan keinginan Kiran. Orang itu bernama Pak Alim, di mana Pak Alim adalah seorang pejabat daerah yang terkenal alim, baik, disegani, serta sayang keluarga. Dengan diam-diam, Kiran pun memasang kamera rakitannya. Ternyata, Pak Ali mengetahui rencana Kiran dan menamparnya. Dan saat terbangun, Kiran tengah berada di dalam bus untuk berangkat muncak. Saat di puncak, Kiran menantang Tuhannya dan mengatakan, "Ya Allah, ini adalah tubuh yang dahulu kuabdikan kepadamu. Dan saat ini akan kuminta kembali." Di sini, Hudan ketakutan dan mencoba menghentikan Kiran. Namun Kiran justru memarahi Hudan dan meminta Hudan menjadi saksinya. Kiran pun berkata, "Tubuhku akan kubalur dengan dosa. Dosa-dosa dari umatmu yang menjijikan itu ya Allah." Untungnya, Hudan berhasil menarik Kiran sebelum Kiran tersambar petir. Singkat cerita, Kiran tengah memindah data dari rekamannya. Namun saat itu, ia didatangi oleh Pak Tomo. Di sini Pak Tomo juga telah mengetahui rencana Kiran dan mencoba menghentikan Kiran. Namun hal itu sia-sia, karena Kiran berhasil memukul Pak Tomo. Kiran kemudian menemui Ami dan menceritakan semuanya. Ia merencanakan untuk membongkar aib orang-orang yang telah berlagak sok alim. Kiran kemudian pamit kepada Ami. Saat di luar,
Kiran tiba-tiba diculik oleh seseorang dan dibawa ke sebuah gudang. Di sini, Kiran pun disiksa dan orang itu menanyakan keberadaan flash disk tersebut. Namun Kiran enggan memberitahukannya. Hingga akhirnya, salah satu pria itu hendak menggauli Kiran. Namun, Kiran berhasil menusuk pria itu dan kabur. Di sisi lain, Ami pun ditemukan meninggal dunia karena memakai dan overdosis. Kiran pun menangis melihat sahabatnya sendiri meninggal dunia. Selain itu, Kiran juga mendapat kabar jika ayahnya meninggal dunia. Hal ini membuat Kiran semakin sedih dan semakin menyalahkan Allah. Singkat cerita, Kiran pun kini bekerja di sebuah warmindo kecil. Saat itu, Kiran melihat ada bus mahasiswa yang berhenti di dekat warung tersebut. Kemudian ia melihat Pak Tomo turun dari bus. Ia pun kabur karena takut ketahuan Pak Tomo. Walaupun Kiran telah berlari, ia pun tetap tertangkap oleh Pak Tomo. Di sini Pak Tomo mengatakan jika sudah tidak ada orang yang hendak mencari Kiran. Karena semuanya telah dibongkar oleh Pak Alim. Pak Tomo pun menyalahkan Kiran dan menusuk Kiran. Dan saat itu, arwah ayahnya seakan-akan tengah hadir dan menanyakan kepada Kiran, mengapa semuanya menjadi sangat rumit. Kiran mengatakan, jika ia sebenarnya hanya ingin ridho Allah, namun yang ia dapatkan justru kesulitan dan kesedihan. Ayahnya pun menasehati Kiran, jika hambanya meminta rezeki, maka Allah akan memberinya kesulitan, supaya hambanya berusaha. Dan ketika hambanya meminta kesenangan, maka Allah akan memberinya kesukaran, karena Allah ingin hambanya bertambah sabar. Di sini, Kiran pun merasa menyesal karena telah berbuat salah. Dan tak lama kemudian, arwah ayahnya pun menghilang. Beberapa jam kemudian, Kiran pun ditemukan oleh Basarnas yang mana orang itu adalah Hudan. Kiran kemudian dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat itu, ia melihat berita, jika jamaah Dardariyah kini telah diringkus polisi, karena diduga menjadi dalang aksi bom bunuh diri di pos polisi 3 minggu yang lalu. Abu Darda dan Darul juga ikut diringkus oleh polisi. Setelah itu, Kiran pun menghubungi ibunya. Ibunya mengatakan, jika ia telah mengetahui semuanya. Namun, sebelum Kiran menjelaskan semuanya, ibunya tetap masih kecewa kepada Kiran. Dan film pun selesai. Sekian dulu alur cerita kali ini. Pesan moralnya, kebebasan perlu tanggung jawab, dan aturan harus digunakan dengan bijak. Sampai jumpa di cerita Doraemon berikutnya hanya di Hirka Harika.